gara-gara gue dijatah personalnya akhirnya gue jadi kayak susah sendiri gitu. Yang ada malah jersey gue yang lama-lama dijual-jualin, dibuangin, aduh. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcastnya Cuap Cuap Cuan. Hari ini ada Misa di sini ditemani oleh para financial expertnya CNBC Indonesia. Ada Mas Akbar dan Mas Ai. Apa kabar Mas Akbar, Mas Ai? Kabar baik, luar biasa. Ya. Siap mengacaukan pokoknya hari ini. Siap mengacaukan podcastnya yang biasanya dibawakan oleh Maria Katarina. Hari ini kita ada di kontennya Laba. Lapaknya ibu dan bapak. Konten yang akan bahasanya nanti seputar rumah tangga sampai urusan negara kita bahas semua di sini ya. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Tapi sebenarnya kita belum tahu nih mau bahas apa ya. Tapi tim Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia udah ngasih kita ada cue card di sini. Kita mau bahas apa? Kita nggak tahu temanya apa. Kita coba bahas. Saya kasih kehormatan dulu ya ke Mas Akbar atau Mas Ai nih yang mau. Mas Adam dulu deh. Kira-kira oke. Dulu Pak. Kita ambil alih dulu ya. Pertanyaan pertama, temanya keuangan di awal pernikahan. Waduh. Berat juga nih. Sudah nikah berapa lama nih? Mas Akbar anaknya udah berapa? Satu. Mas Ai dua. Saya anaknya juga udah satu nih. Pernikahan udah tahun berapa ya? Udah lama kayaknya. Coba kita lihat ya. Pertanyaan pertama soal keuangan di awal pernikahan. Pas kepikiran mau nikah, udah punya duit belum? Nah, pertanyaannya itu. Boleh dari Mas Ai dulu? Gue udah punya, udah nyiapin ya. Udah persiapkan sih dari jauh-jauh hari ya. Jadi gue tuh emang pengalaman gue itu emang dari semenjak gue pertama kali kerja, gue tuh udah mulai investasi. Iya, Berarti udah misahin investasi sendiri buat pernikahan gitu. Iya, jadi gue udah mulai investasi, udah gue planning dari mulai untuk beli mobil, beli rumah sampai buat nikah gitu. Nah, buat nikah. Dan itu gue pengalaman gue ya nabungnya di reksadana waktu itu. Reksadana. Berapa lama kira-kira? Mungkin 5 tahun kali ada kali. Oh lumayan ya. Lumayan. Calonnya 5 tahun nunggu. Enggak, sebenarnya itu gue nabung dari 5 tahun dari semenjak gue pertama kali kerja. Nah nikahnya kebetulan dapetnya 5 tahun kemudian. Oh gitu. Berarti udah pas ya 5 tahun nabung terus udah cukup baru nyari calon. Iya. Panjang itu bos. Curhat ya. Itu pas dapet calonnya gitu kan. Betul. Kalau Mas Akbar gimana nih? Gue nikah 2020, tapi waktu itu udah ada dana sih ya. Kebetulan ya, udah ada. Cuman memang realisasinya Pak. Realisasinya itu terlalu banyak ya, berhubung gini ya, kita kan nikah nyatuin dua keluarga ya. Betul. Ada yang mau A, ada yang mau B, ada yang mau C, segala macam. Ujung-ujungnya itu biaya itu ngeri lah kalau kita ini. Biasanya ngikutin keinginan siapa sih? Keinginan keluarga Mas Akbar misalnya? Dua-dua. Keluarga Imbang juga sih sama ya? Ini imbang sih, kita ikutin mana yang terbaik lah. Kita ambil jalan tengahnya. Kalau yang ini setuju, ini nggak setuju. Tapi ujung-ujungnya Pak, walaupun disiapin ya eksesnya banyak. Betul. Gue juga nikah udah lama ya. Anak udah gede nih, udah 11 tahun. Berarti nikah udah 12 tahun yang lalu kan. Oke. Itu memang persiapannya harus berapa tahun sebelumnya. Betul. Tabungan, tapi kalau kadang-kadang kita ya semua yang mungkin ya pernah ngalamin udah tabungan disiapkan buat pernikahan, tapi tahu-tahu ada aja kepake buat apa gitu. Entar lagi sakit atau mungkin orang tua butuh biaya buat apa gitu kan. Itu kendalanya gitu ya. Ya sebenarnya emang setiap tujuan keuangan itu emang harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Kita kan yang paling tahu nih kita mau ngapain aja, apa kebutuhan kita, apa keinginan kita gitu kan. Betul. Itu harus kita persiapkan, kita planning gitu kan. Jangan dadakan-dadakan ya. Kalau cuma tahu bulan doang kan ya. Kalau soal keuangan nggak bisa dadakan-dadakan kecuali lu mungkin anaknya konglomerat atau mungkin anaknya siapa gitu ya. Likuiditasnya banyak. Kalau ya orang biasa-biasa aja, apalagi kaum ekonomi lemah gitu ya. Lu harus bener-bener siapin dengan matang nih dari mulai perencanaannya, penempatan dananya gitu ya, jangka waktunya gitu ya. Paling enggak supaya lebih terplanning dan tujuan itu bisa tercapai gitu. Kalian termasuk yang kalau gajian semuanya ditransfer ke istri, terus abis itu kalian dijatah ya, atau kalian udah jatahin sesuai dengan pos-posnya pas ngasih ke istri, misal pos ini pos A B C D F G gitu ya. Ada porsinya ya. Oke, ya itu buat yang buat yang istrinya nggak kerja tuh ya. Nah kalau buat yang istrinya kerja nih ya, uang dipegang masing-masing, kemudian suami bayar kewajiban ABC sementara istri bayar kewajiban DF atau gimana? Oke ya. Ini siapa dulu yang mulai ya? Mas Adam dulu lah. Oke, kalau gue sih karena istri adalah orang yang bekerja juga, tapi gue sadar punya kewajiban gitu. Biasanya dari dulu itu dari awal nikah adalah namanya laki-laki pasti punya kewajiban untuk ke orang tua gitu ya. Ada pos ke orang tua pasti itu dipisahin sebagian.
Nah dari sisanya itu sebagian lagi di pos buat tabungan sedikit, misalnya 10% gitu kan. Terus 10% lagi buat operasional. Nah sisanya itu masih ada berapa tuh kira-kira? Ya lumayan lah ya, masih banyak. Itu biasanya akan gua kasih semua ke istri gitu kan. Nanti biasanya di tengah perjalanannya ditanya uang dipakai buat apa gitu. Sampai akhir bulan biasanya gimana nih? Udah masih ada nggak? Masih aman nggak gitu. Dari dulu sih biasanya seperti itu. Udah dikasih tahu nih penghasilan misalnya sekian juta gitu kan. Oke nih buat orang tua gua kasih segini ya. Gue megang operasional segini. Sisanya silahkan dikaryakan lah. Mau dipakai buat konsumsi silahkan, buat rumah tangga silahkan gitu kan. Kayak gitu aja. Nggak ada duit laki nggak ada ya? Duit laki di operasional. Karena kalau gue tipe cowok yang kalau megang duit takutnya habis juga gitu buat jajan. Jadi lebih baik bermanfaat buat keluarga. Operasional aja. Gitu. Oke, Mas Ai nih gue. Gimana Mas Ai nih? Gue sebenarnya mirip-mirip sama Mas Adam. Jadi dari gaji gue atau penghasilan gue itu gue sisihkan ya, ada yang gue kasih orang tua juga. Gue sisihkan buat operasional gue. Setelah dihitung-hitung ya, itu juga atas kesepakatan sama istri pastinya. Iya betul, kan. pasti diomongin dulu ya. Iya, sisanya gue transfer ke istri. Jadi ya sama mungkin ya. Kalau gue bukan karena nggak bisa mengatur ya, gue menjaga keharmonisan aja. Kayaknya perdamaian lebih penting. Perdamaian lebih penting gitu demi kemaslahatan umat gitu. Tapi pada praktiknya kalau misalkan ternyata gue ada kurang, ya gue minta juga gitu kan. Betul. Kayak gitu sih kalau gue. Nah permasalahannya kan nih, kalau Akbar nih ya, gajinya mungkin dia. Nah masalah sampingannya dikasih juga. Coba gimana tuh? Kalau yang punya sampingan gimana nih? Tahu nggak nih? Kalau gue justru malah agak beda ya. Gue yang menteri keuangannya. Jadi kalau di rumah. Jadi memang istri gue kasih ada jajan lah di situ ya. Terus gue list down dulu tuh kebutuhan, misalnya kayak tadi nih anak gue vaksin gitu. Terus habis itu ada gaji ART segala macem sampai uang listrik tuh udah gue posting, gue transfer aja ke rekening gue yang satu lagi. Jadi tinggal bayar. Sisanya berapa itu yang buat kayak jalan-jalan keluarga. Habis itu buat buat aktivitas kayak anak gue Montessori lah dan lain sebagainya kayak gitu sih. Tapi memang kendalinya di gue. Nah istri gue juga kerja, cuman sometimes kan kadang-kadang negatif cash flow ya. Kadang-kadang ya begitu ya. Even financial planner juga kadang-kadang ada gitu aja yang di luar perkiraan ya. Iya betul kayak gitu. Nah itu kadang-kadang istri gue bantu juga. Pernah ngelakuin kesalahan terbesar apa soal pengelolaan keuangan di awal pernikahan? Akbar dulu deh. Gua dulu. Astagfirullahaladzim. Kesalahan terbesar gue ya. Asal jangan yang aneh-aneh ya. Bukan aneh-aneh ya ampun. Ini banyak yang nonton gue ngeri gue. Kalau dulu tiba-tiba dibilang buat pijat lagi. Bahaya lu. Kagak ada. Gue kesalahan terbesar gue tuh sebetulnya lebih kepada ini sih. Kalau waktu dulu kan kita emang defaultnya gue kan secara nggak langsung adalah memang budget buat investasi bisa sampai setengah dari gaji gitu ya. Waktu dulu, waktu zaman gue investasi masih kegedean berarti kegedean gue zaman gue sekantor sama dia, buset ya udah bukan kayak investasi, udah kayak judi. Makanya kegedean gue alokasi di sana ketika merit. Nah itu masih gue lakukan ya, dan akibatnya kan pengeluaran gue jadi besar banget ya. Tapi karena gue itu sebetulnya karena gue ada trading juga, ada invest gede juga, dan itu akibatnya kadang-kadang jadi jadi bahan perdebatan lah. Di situ habis kemana sih gitu. nah permasalahannya di situ. Jadi kan kita mesti sadar juga. Jadi ada kayak biaya operasional, living cost itu tidak bisa disepelekan. Kalau dulu gue masih single, gue menyepelekan hal itu gitu. Karena gue bisa rakus-rakusan lah di investasi. Nah, gimana nih kalau Om Adam nih? Gue penasaran nih. Karena dari awal sistemnya emang udah gak kebanyakan ngasih ke istri gitu ya. Paling kendalanya adalah kayak evaluasinya. Dia pakai buat apa itu kadang-kadang suka lupa juga. Karena nggak tahu ya penting atau nggak pembukuan itu. Tapi kadang-kadang ini kita kemarin kemana ya gitu kan. Kadang-kadang tiap weekend kita ke mall udah belanja makan itu habis berapa juta kan. Itu kadang-kadang gak terkontrol ya. Nah yang membuat jadi masalah kayaknya adalah kita merasa aman dengan gaji yang kita punya saat itu. Udah punya cicilan rumah, cicilan mobil, kemudian juga buat operasional, terus ada anak masih bayi waktu itu kan. Itu sih masih mikir, oh iya ternyata kurang ya gitu, ternyata walaupun berdua gitu. Itu sih akhirnya agak-agak tergopo-gopo di awal kayak gitu, akhirnya harus
penyesuaian lagi, berarti keluar pas weekend untuk makannya harus dikurangin gitu kan. Jadi ada penyesuaian porsi lagi di situ. Tabungan juga jadinya dikurangin buat operasional gitu sih dulu Itu susah sih. kendalanya tuh. Itu susah sih. Ibarat Menyesuaikannya susah banget emang. Ngurangin budget jalan-jalan tuh susah sih sebetulnya. Gue nggak tahu nih Mas Ain nih gimana nih. Kalau gue simple sebenarnya. Kesalahan terbesar gue adalah kopi. Gue tuh emang kopi-holic banget gue. Gue sehari itu mungkin kalau sekarang udah mungkin banyak ya kopi-kopi kekinian. Gue sehari itu bisa 5 gelas kali dulu ya. Aja udah 6 gelas. lumayan ya. Itu udah berapa kali tuh. Kalau orang yang lain mungkin habisnya di rokok, nih habisnya di kopi gitu. Jadi Kopi dan kadang-kadang rokok lagi. gue ya walaupun udah gue sisihkan tadi kan ya untuk operasional, akhirnya habisnya buat kopi gitu. Akhirnya gue minta gitu. Sampai ya udah dimarahin. Emang buat apa? Kok kantor doang cepet habis gitu. Iya orang Pagi ngopi, siang ngopi. Iya gitu. Pulang ngopi. Itu sih. Banyak Tapi kopi, ya sering jalannya waktu akhirnya gue melakukan penyesuaian lah. Oke, makin seru nih. Kita lihat nih ada pertanyaan apa lagi nih soal pernikahan, di awal pernikahan. Oke. Wah, ini berat nih pertanyaannya nih. Jujur atau bohong ke istri soal budget hobi. Nah, budget hobi gimana nih? Yang punya hobi. Siapa? Ada nggak yang hobinya mahal? Kalau gue sih kebetulan nggak punya hobi yang spesifik mahal ya, karena hobinya olahraga. Paling habisnya beli sepatu. Lumayan tuh tiap bulan. Sepatu kalori mahal lah. Iya benar, lumayan. Untungnya nggak tiap bulan kan. Jadi dari operasional misalnya, karena kan semua dipegang istri gitu ya, diusahakan untuk tidak minta lagi gitu kan. Kalau ada sisa tabungin ntar udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, oh ada nih lebih, baru beli sepatu kayak gitu. Ya di situ aja nabungnya buat diri sendiri, buat kesenangan diri sendiri gitu. Kalau mungkin Mas saya atau Mas Akbar gimana nih? Siapa dulu nih? Monggo siapa dulu? Kalau gua itu dulu sebelum nikah itu, gua kan orangnya hobi banget bola ya. Iya. Main bola, nonton bola, dan gua hobi koleksi jersey bola asli. Harganya lumayan kan. Nah sebelum nikah tuh gua udah banyak koleksi. Pas nikah susah gue. Jadi sebenarnya nggak boleh. Iya nggak boleh karena gue dijatah personalnya. Akhirnya gue jadi kayak susah sendiri gitu. Yang ada malah jersey gue yang lama-lama dijualin, dibuangin. Aduh, pusing juga. Akhirnya gue hobi-hobi gue sekarang udah nggak yang segitu-gitunya ya. Ya main-main bola aja sama teman-teman paling kan. Gitu. Kalau untuk koleksi jersey-nya udah enggak gue akhirnya. Apalagi jersey tiap tahun ada yang baru pasti. Iya itu dia, satu klub tiap tahun ganti kan. Nah itu gue udah berapa klub yang gue suka tuh gue koleksi kan. Ya udah akhirnya semenjak nikah nggak beli yang grade KW Super dari tetangga sebelah. Ya karena sebenarnya kepuasannya aja sih ya. Beda ya. Kalau yang murah-murah juga banyak gitu kan di TC juga banyak gitu. Temen gue kayaknya kalau yang punya asli tuh beda rasanya. Iya beda rasanya. Dan kadang-kadang gue nggak gue pakai, gue pajang aja gitu. Sayang mau dipakai juga cuci. Betul. Gitu. Nah gitu kalau Mas Akbar gimana nih? Gue sudah lama tidak melakukan hobi gue Pak. Kebetulan sama juga olahraga. Cuman kalau gue pukul-pukulan olahraga yang banting-bantingan. Apa tuh? Kayak Muay Thai, MMA, BJJ gitu. Dulu tuh gue juga punya tuh alatnya. Akhirnya terbengkalai di lemari. Dulu emang apa ya? Kalau di BJJ kita sering beli gi. Waktu dulu gi gak warna-warni, kita ganti glove tuh kadang-kadang lah ya. Cuman kalau sekarang ya semenjak merit, ya berhubung gue juga udah jarang latihan juga gitu ya, jarang kumpul-kumpul juga sama teman gue. Paling hobi gue di rumah nonton doang. Bahkan kadang-kadang ya kalau gue pengen sesuatu ya istri gue waktu dulu sempat beliin lah kayak sepatu gitu. Jadi nggak yang gimana sih kalau seputar hobi ya. Jadi di situ. Benar-benar harus bisa berkompromi ya ternyata setelah menikah ya untuk terutama hobi cowok ya. Shock sedikit lah. Kalau istri ngajak hang out tapi dana lagi ngepas banget dan masih panjang ke tanggal gajian, apa yang kalian lakukan? Langsung aja dari gue ya. Ya udahlah, kartu kredit nggak apa-apa deh. Yang penting udah deh. At least bulan depan gue masih bisa bayar, Pak. Gitu. Ada ininya, ada porsinya ya. Ada yang porsinya masih masuk sebetulnya akal kan. ya. Iya, walaupun emang ya kadang-kadang ya udahlah kita juga manusia lah ya. Kayak gitu ya. Kita manusia, kita juga pengen nyenengin orang dan itu sulit gitu, kita nggak mengatakan tidak itu sebetulnya kalau udah kayak gitu lah. Mau gimana Pak Adam? Kalau gue kebetulan bukan tim kartu kredit ya, jadi dari dulu emang nggak pernah punya kartu kredit dan ini sebenarnya kelebihannya ngasih uang ke istri nih. Jadi dia yang tahu kapan masih punya uang atau udah habis gitu kan. Jadi bukan kita yang ngatur gitu. Kayaknya bisa gue tiru deh kayaknya. Kayaknya bisa gue tiru nih. Jadi tiap weekend kalau dia ngajak keluar, oke berarti ada duitnya nih. Oke. Begitu. Jadi oke kita bisa kemana? Oh duitnya ada, masih ada. Oke masih ada. Oke misalnya
Terutama di akhir bulan ya. Biasanya kan kita udah pos-posin yang bisa kita habiskan di akhir bulan. Kalau masih ada banyak, oke kita mau kemana nih, makan enak di mana misalnya kayak gitu. Itu jadi lebih simpel sih, mengurangi konflik juga. Oke. Mas Ai mungkin gimana? Iya, kalau gue kombinasi sih. Intinya ya karena gue juga sama kan sebagian besar gue transfer ke istri. Ya asumsi gue kalau istri ngajakin jalan harusnya masih ada uang gitu kan. Tapi kalaupun worst case-nya banget duit udah habis ya sama kayak Akbar. Gue juga pakai kartu kredit gitu kan. Karena kan ya healing tipis-tipis lah gitu kan. Benar. Karena kerja mulu kan pusing juga kali ya gitu. Yang penting kan terkontrol lah gitu. Jeleknya kartu kredit cuma nggak ada ininya aja Mas, nggak ada rambu-rambunya Mas. Iya. Kita nggak tahu. Yang ngontrol kita sendiri. Kalau pakai kartu kredit itu kita benar-benar harus sadar diri ya. Limitnya berapa gitu. Betul. Jadi tapi ya kalau misalnya jangan sering-sering lah gitu kan. Betul, buat kalau kepepet aja kali. Kalau kepepet aja. Cuma Tapi asal jangan sering-sering kepepet. Pilih kehidupan irit di kantor kemudian happy bareng istri atau mending self reward aja. Nah, gimana nih? Gue jawab sendiri dulu deh. Kehidupan di kantor, gue lebih milih irit sih sebenarnya. Sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau di kantor kerja, istirahat, makan, udah makan selesai pulang gitu. Terus nanti kalau ada lebihnya ya udah bareng keluarga. Nggak ada yang bisa gantiin sih kalau dari bareng keluarga. Kalau gue sih prinsipnya kayak gitu ya, buat anak, buat istri itu udah di atas segalanya. Mungkin Mas Ai gimana? Gue sendiri juga hampir sama sih. Jadi gue tuh kalau di kantor itu emang bukan tipikal orang yang suka jajan, nongkrong gitu. Semenjak nikah sih sebenarnya. Kalau dulu sebelum nikah mungkin gitu kan, gue nongkrong sama temen, jalan, apa segala macam. Tapi emang kalau udah pas nikah itu, apalagi pas punya anak, pengennya tuh bareng-bareng gitu. Ngabisin uangnya ya bareng istri, bareng anak ya. Iya, kayak ada merasa bersalah kalau gue pribadi, kalau gue ngabisin buat diri gue sendiri gitu ya. Karena menurut gue udah lewat masa-masa itu ya, walaupun sekarang juga ngabisin bareng keluarga lebih enak juga sih gitu. Gimana lu Bar? Kalau gue ya bener irit di kantor ya, karena sekarang balik lagi, sekarang parkir di sini udah 20.000 gue di mangkok di sana, di kafe sana gitu. Sekarang gue jajan kopi 30.000 bos, belum gue bayar tol juga Bener. Jadi ya nggak kurang make sense gitu ya kalau emang lu self reward sendiri, lu senang sendiri gitu ya. Dan memang ada personalnya udah gede ya. Iya, personalnya udah gede banget dari sini gitu. Tolong jangan ditambah lagi. Benar. Jadi kayak gitu ya, kita kalau cowok biasanya memang rata-rata udah berkeluarga ya, yang bener harusnya biasanya begitu ya. Awal nikah terbuka nggak soal keuangan, termasuk soal utang nih. Apakah ada uang yang disembunyiin dari istri? Nah, sampai sekarang masih nggak kira-kira? Ini mungkin buat trader-trader yang punya usaha sampingan gitu kan. Dari siapa dulu ya? Dari gua dulu ya. Iya, coba. Boleh. Kalau dari awal gue orangnya adalah yang ya sama calon istri ya waktu itu kasih tahu sih pasti semuanya. Gue karyawan, penghasilan gue segini. Kadang-kadang misalnya ada keluar kota, ada tambahan sekitar berapa ratus atau berapa juta gitu kan. Itu sih udah dikasih tahu dari awal. Ya itu kan juga menentukan dia mau nggak sama kita gitu. Iya betul. Kalau dia udah salah satu filternya adalah untuk tahu bahwa penghasilan kita segini nih, terus kewajiban kita ada orang tua yang harus dibiayain segini misalnya gitu. Itu aja sih paling. Mungkin Mas Akbar dulu gimana? Gue terbuka, dan ketika gue membuat perjanjian pranikah juga begitu. Karena kita harus make sure pasangan kita tuh punya utang berapa penting. Karena bukan gimana-gimana ya. Kalau orang punya utang, terutama utang yang nggak ada jaminan, tetap akan ada jaminannya siapa? Orang. Di situ. Orang itu yang akan dicari dan lain sebagainya. Di situ. Jadi tuh kok gue bahkan dari pacaran udah ngomong, gue ada sekian ibaratnya total aset sekian gitu, dia udah tahu gitu. Dan even sampai sekarang ya semakin terbuka juga, even sampai tabungan anak gue sekolah dan lain sebagainya. Gimana kalau Mas Ai? Iya, gue sama sih, pastilah terbuka lah, dari mulai penghasilan, aset yang punya, utang, sampai kebiasaan bisa ngasih orang tua, hobi dan sebagainya, gue terbuka semua gitu. Itu justru jadi filter gue gitu ya. Dia mau nerima gue apa adanya apa enggak gitu. Betul. Kan. Itu filter penting juga kalau misalkan kita nggak terbuka, tiba-tiba nanti pas udah nikah baru ngomong, dianya nggak terima kan jadi masalah juga kan. Tapi kalau udah terbuka misalnya terus di perjalanannya kira-kira ngoceh tiba-tiba nggak nerima gitu, gimana sih penghasilannya kan cuma segini gitu. Bagaimana komitmennya dari awal? Iya. Kenapa nggak mau? Nggak mau atau nggak cocok ya kita cari yang lain gitu kan. Kalau mau berarti kan ya jadi istri gitu kan. Simpel aja sih. Justru itu menurut gue penting sih, keterbukaan itu. Keterbukaan sangat penting ya.
Oke, itu dia keseruan kita hari ini, obrolan tentang pernikahan bersama bapak-bapak ini ya. Nantikan konten bersama bapak-bapak lainnya atau ibu-ibu ya di konten Laba, lapaknya ibu dan bapak di Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia. Jangan lupa saksikan dan simak kontennya Cuap-Cuap Cuan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Jangan lupa juga like, komen dan juga share dan juga subscribe YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan dan juga Instagram-nya Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia. Kita bapak-bapak pamit. Sampai jumpa. Goodbye.